Materi yang akan saya sampaikan adalah kebenaran ilmiah. Ini lanjutan dari materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Materi terakhir kita telah membahas hubungan antara filsafat ilmu, riset, dan teori. Nah, kemudian dalam filsafat ilmu itu ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada aspek yang kedua, epistemologi adalah untuk menjawab bagaimana menemukan dan mengembangkan sebuah ilmu. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu harus dilakukan dengan riset. Dan riset harus menggunakan metode ilmiah, logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Ya. Logiko, rumuskan masalahnya secara logik, secara rasional. Hipotetiko, rumuskan hipotesisnya. Jika titik, maka titik-titik. Atau terdapat titik-titik dalam titik-titik. Nah, itulah statement-statement membuat hipotesis. Sekali lagi, hipotesis adalah praduga sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Kebenarannya dibuktikan melalui penelitian, melalui riset. Nah, dari hasil metode ilmiah, riset ilmiah, yaitu adalah menemukan kebenaran ilmiah. Dari riset ilmiah, menggunakan metode ilmiah, tujuannya adalah menemukan kebenaran ilmiah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah itu? Kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan data yang terjadi di lapangan, atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual yang di dalamnya terdapat metode ilmiah. Sekali lagi, kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan data di lapangan, atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual, situasi kekinian yang di dalamnya terdapat metode ilmiah. Itulah yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Misalnya, apakah pernyataan Darwin bahwa manusia berasal dari kera, nah, manusia berasal dari kera, apakah ilmiah atau tidak? Jawabannya, ini tidak ilmiah, karena tidak sesuai dengan fakta dan data. Karena manusia bukan berasal dari kera, dan tidak sesuai dengan konteks yang aktual, konteks kekinian. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran ya yang sesuai dengan fakta dan data yang terjadi. Ya. Jadi kebenaran yang sesuai dengan fakta dan data yang terjadi, atau data yang ada, kan begitu. Misalnya, mohon maaf ini, orang Batak itu, di pernyataan yang biasa ya, adalah pemarah, atau misalnya orang Sunda itu orang malas misalnya. Ya. Nah, ini buktikan benar nggak ya dengan kenyataan. Kan? Orang Makassar itu adalah petarung, wah misalnya pekerja keras, kan begitu. Orang Batak itu adalah temperamental misalnya. Nah, ya buktikan benar nggak atau tidak. Kalau sesuai fakta berarti ilmiah itu. Kalau tidak sesuai fakta tidak ilmiah. Itu pernyataan yang biasa ya. Nah, ya kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan data yang ada, fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kita ingin tadi mengoreksi pernyataannya Darwin, manusia berasal dari kera, itu tidak benar. Tapi kita bikin pernyataan baru, bahwa manusia berasal dari air mani yang hina misalnya. Nah, dibuktikan oleh ahli kedokteran, apa benar manusia itu berasal dari air mani, nutfah, mudghah, dan alaqah, kan begitu. Dibuktikan oleh dunia kedokteran, ternyata benar manusia berasal dari
Dari air mani, bukan dari kera. Nah, inilah yang benar, ini pernyataan yang kedua. Bukan manusia berasal dari kera. Kan tidak sesuai dengan fakta dan yang terjadi di lapangan. Jadi kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan data yang ada. Data dan fakta yang terjadi di lapangan. Saya kira itu ya sebagai pengantar. Nah, berikutnya. Ini ada macam-macam kebenaran biasa. Ya, ada macam-macam kebenaran. Ada kebenaran pengetahuan biasa, kebenaran pengetahuan filsafati, kebenaran pengetahuan ilmiah, dan kebenaran pengetahuan agama. Nah, saudara, kebenaran pengetahuan biasa itu ya seperti apa namanya, pernyataan-pernyataan yang sering dilakukan oleh semua orang, termasuk ibu-ibu misalnya, bahwa gula itu adalah manis. Nah, benar nggak itu? Dan garam itu adalah asin. Nah, itu kan semua orang bisa menyatakan itu. Tapi itu benar kan, bahwa gula itu manis, garam itu asin. Nah, ibu-ibu kan, nah, ayah gulanya manis. Mah, nah, saya garam asin ting. Kan bisa gitu kan. Nah, ini pernyataan biasa. Dan itu benar. Ya, benar. Siapapun orang bisa mengatakan kebenaran biasa ini. Ya. Baik masyarakat awam, masyarakat middle, atau upper class. Upper class, masyarakat yang ya mungkin mudah-mudahan masyarakat kaum elit. Ya, kaum elit itu masyarakat atas. Ya. Upper class, nah, ada middle class ya, mahasiswa ya satu yang middle class lah. Kalau sudah S2 itu sudah upper class. Ada yang lower class itu ya masyarakat biasa, masyarakat umum. Nah, semua orang masyarakat upper class, middle class, lower class bisa menyatakan kebenaran pengetahuan biasa. Nah, kemudian yang kedua ada kebenaran pengetahuan falsafati ya, pengetahuan kebenaran falsafah. Nah, pengetahuan kebenaran falsafah ini tingkatannya ya lebih mendalam begitu kan. Tidak lagi pernyataan biasa, tapi ada pengetahuan yang lebih apa namanya? Lebih ke metodologis ya. Lebih ke metodologis. Bahwa manusia berasal manusia adalah hewan yang berpikir. Itu udah falsafati kan? Manusia adalah hewan yang berpikir. Benar nggak? Manusia hewan yang berpikir. Yuk kita buktikan. Nah, antara manusia dan hewan sesungguhnya punya kesamaan kebiasaan, punya kesamaan aktivitas. Misalnya, manusia suka minum, binatang juga suka minum. Manusia suka makan, binatang juga suka makan. Manusia suka tidur, binatang juga tidur. Manusia suka seks, binatang juga suka seks. Kan begitu. Berarti apa bedanya kalau begitu? Manusia dengan binatang. Nah, insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Kan? Man is the animal reason. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, ini pernyataan sudah lebih ke filsafat ini. Sudah lebih ke filsafat. Ini tingkatan agak tinggi dikit ya gitu ya. Nah, jadi pernyataan ini benar ya. Karena juga sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sesuai dengan kenyataan, kebenaran yang terjadi di lapangan. Man is the animal reason, kata Aristoteles. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, orang pesantren, ini banyak juga alumni pesantren. Al-insan hayawanun natiqun. Jadi manusia hewan berpikir, hewan yang berbudaya, hewan yang berakal. Akal ini anugerah dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang indah, mana yang tidak indah. Nah, itu kan akal ya. Kita alhamdulillah dianugerahi akal yang sehat sehingga kita bisa berpikir. Itu kalau ada manusia dikasih akal tidak sehat, itulah orang gila. Ya, Majnun atau apa Majnun ya dalam bahasa orang ya, orang yang gila. Kasih akal tapi tidak berfungsi akalnya. Itulah yang disebut dengan orang gila. Oke.
Kemudian yang ketiga, kebenaran pengetahuan ilmiah. Nah, kebenaran pengetahuan ilmiah ini adalah kebenaran ya yang memiliki ciri khas ya, memiliki objek dan khas yang spesifik ya, menerapkan kebenaran itu melalui metodologis yang khas pula ya. Jadi kebenaran ilmiah ini kebenaran yang dilakukan melalui penelitian metodologis ya. Ya, tadi ada kebenaran ilmiah itu, pengetahuan ilmiah itu pengetahuan yang didapatkan dari hasil riset ya. Ada rumusan masalahnya, ada hipotesisnya, ada teorinya, kan? Ada apa namanya? Ya, ada metodenya. Nah, kemudian ditemukanlah inilah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran berdasarkan hasil riset, ya, hasil penelitian. Nah, penelitian ini saya sampaikan kemarin, ada yang bersifat atau ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Semua menggunakan metode, menggunakan teori, kan? Nah, semuanya menggunakan tahapan-tahapan metode ilmiah. Ya, tadi logiko, rumuskan masalahnya, bagaimana hipotesisnya, bagaimana verifikasinya, kan begitu. Nah, yang akhirnya menemukan teori. Teori itu produk dari riset. Ada juga penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif itu ya datanya berbentuk statement, pernyataan-pernyataan, tapi rumusan metode ilmiah sama dengan penelitian kuantitatif. Dan juga penelitian content analysis. Content analysis itu penelitian tentang dokumen-dokumen penting. Peneliti kitab-kitab kuning misalnya di pesantren. Al-Muwatta, Ihya Ulumuddin, atau kitab-kitab yang lainnya ya, Fiqih Syafi'i, Maliki, itu bisa diteliti juga, boleh ya, tapi sesuai dengan kajian keilmuannya. Kalau Anda ini KPI Komunikasi Penyiaran Islam, berarti menelitinya misalnya boleh lah ayat-ayat Quran tentang komunikasi. Bagaimana coba meneliti ini? Kaulan baligha, kaulan karima, kaulan syadida, kaulan masyura. Saya menulis ya, membaca dari buku Pak Jalak, kemudian saya kembangkan. Pak Jalak menulis hanya 3. Kaulan baligha, kaulan karima, kaulan syadida. Saya tambahkan kaulan masyura. Ada 7 ya. Itu kata-kata komunikasi ya. Berkata yang benar, berkata yang fasih, berkata yang mulia. Itu ada 7 di dalam Quran itu. Anak KPI bisa meneliti ini. Coba teliti. Tapi ya harus kuat kitab kuningnya ya. Harus kitab kuningnya ya, kitab gondol ya. Harus kuat meneliti ini. Ya, jadi meneliti ayat Quran tentang komunikasi, boleh itu. Ya. Itulah content analisis. Nah, tapi itu pun ilmiah, karena ada penelitiannya, kan? Ada penelitiannya. Meneliti ayat Quran oleh hadis boleh. Jadi kebenaran pengetahuan ilmiah itu melakukan metode riset dulu, riset. Ya. Kemudian kebenaran pengetahuan agama. Nah, kebenaran pengetahuan agama itu berangkat dari keyakinan, seperti disampaikan Pak Aceh kemarin ya. Jadi kebenaran pengetahuan agama itu sifatnya dogmatis. Rasional, tidak rasional harus terima oleh kita ya, itu kebenaran agama. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dimerajkan oleh Allah, itu secara logika kan tidak masuk akal. Dalam semalam kok Nabi bisa naik ke Sidratul Muntaha. Kalau diukur dari bumi ke Sidratul Muntaha 50.000 tahun. 50.000 tahun itu menurut ahli teknologi itu ya, dari bumi ke Sidratul Muntaha bisa sampai 50.000 tahun. Sedangkan Nabi cuma 1 malam. Ini kan tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi karena ini sifatnya dogmatis dan dimuat di dalam Al-Quran, kita harus yakin itu benar. Kenapa? Nabi tidak pernah bohong. Apapun yang dikatakan Nabi adalah benar. Ya. Tuhan tidak pernah bohong. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Tuhan dan tidak perlu Anda ragukan. Jadi tentang Isra Mi'raj benar. Pertama, Tuhan berfirman di dalam Al-Quran seperti itu, dan Nabi orang Al-Amin, orang jujur, tidak pernah bohong. Maka kita yakin itu benar adanya. Isra Mi'raj itu kebenaran agama ya. Kebenaran agama itu ada yang rasional, ada yang irasional, ada yang suprarasional. Ya. Jadi yang tidak masuk akal pun kayak dogma. Nah, kan ini adalah doktrin agama, kita harus yakin bahwa itu adalah benar. Jadi kebenaran agama itu seperti itu ya.
dan kemudian agama sifatnya mutlak. Tapi dalam hal-hal tertentu agama kita, agama Islam lebih rasional dibandingkan agama non-Muslim ya. Contoh dalam teologi tentang ketuhanan. Ketuhanan dalam pandangan Islam itu adalah berpaham at-tauhid, Tuhan yang Maha Esa. Dasarnya banyak. Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Kan? Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Banyak ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan menyatakan Tuhan Esa. Dan itu sangat masuk akal. Sebab kalau Tuhan tiga, atau Tuhan lebih dari satu, Tuhan yang satu dengan Tuhan dua akan berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu akan terjadi pertentangan. Dari pertentangan itu akan terjadi saling hantam, saling bunuh antar Tuhan yang satu dengan Tuhan yang kedua. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Tuhan saling membunuh? Jawabannya tidak mungkin. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan lebih dari satu. Itu lebih rasional. Teologi dalam pandangan Islam at-tauhid. Coba beda dengan orang Kristen. Trinitas. Tuhan tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi orang Kristen percaya kayaknya dogma. Orang Kristen percaya kayaknya dogma, itu doktrin agama mereka. Kan gitu ya. Ya. Orang Kristen percaya Trinitas itu benar karena dogma. Tetapi kalau orang Kristen yang kritis ya, yang terus di bawah mendapatkan hidayah, mereka lari dari kebenaran Trinitas itu. Salah satunya ya misalnya Ibu Irina Handono ya. Irina Handono itu kan seorang teolog ya, seorang biarawati yang ya punya misi untuk menyebarkan agama Kristen kemanapun. Ya, dia seorang mahasiswa yang cerdas, yang brilian, berdebat dengan dosennya kan tentang Trinitas. Ya, orang pintar itu pasti berdebat dengan gurunya. Dia pernah bilang, Pastor, bagaimana mungkin satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Jawaban Pastor, karena ini dogma percaya aja oleh kamu, percaya aja itu katanya. Nah, gak usah ditanyakan. Tapi dia usul, bolehkah aku, katanya, meneliti Quran untuk mencari kelemahan Quran. Kata Ibu Irina Handono kan begitu. Kemudian Pastor silahkan. Awalnya Irina Handono ini ingin meneliti Al-Quran dengan tujuan ingin mencari kelemahan Al-Quran. Dia meneliti Quran dan bertujuannya ingin mencari kelemahan Al-Quran. Tetapi yang terjadi apa? Pas ayat pertama yang dibuka adalah surah Al-Ikhlas, walaupun dengan terjemahannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Satu ayat saja itu sudah menggetarkan batin dia. Sudah menggoyahkan keyakinan dia. Katakanlah bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Apalagi ke sini ya, lam ya Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Di sini baru dia merasa tertegun dengan ayat ini. Merasa mungkin amat dahsyat ini ayat. Kenapa? Karena keyakinan dia Tuhan itu beranak, Tuhan beribu. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Ibu Maryam, Ruhul Kudus, Tuhan Anak Yesus Kristus. Ketika ada lam yalid walam yulad, wah, di situ terjadi goncangan batin, meruntuhkan keyakinan Trinitasnya, yang akhirnya dia pelajari lagi Al-Quran secara mendalam, dan hidayah datang, dan dia baca syahadat, sekarang menjadi mubalik yang terkenal. Irina Handono ya. Jadi saudara-saudara, Islam itu sebenarnya lebih rasional dalam hal tertentu daripada Kristen ya. Kristen banyak yang irasional, yang banyak tidak rasionalnya. Ya. Jadi kalau hidayah itu sebenarnya tidak menunggu ya, tapi dijemput. Tidak menunggu ya, tidak menunggu tapi dijemput. Hidayah itu dijemput. Hidayah itu dijemput. Kalau menunggu kan ya dia tidak pernah belajar apa-apa kan. Ya, tidak pernah menggali kitab Injilnya, perjanjian baru, tidak pernah mengkoreksi perjanjian ya, atau kitab suci agamanya. Kita ngalir aja seperti orang biasa. Tapi kalau orang-orang yang perdalam Injil, itu juga dia
banyak keraguan tentang Injilnya, yang akhirnya dia mencari pembanding. Pembandingnya adalah kitab-kitab suci yang lain, Weda, Tripitaka, dan Al-Quran. Ujung-ujungnya alhamdulillah. Sekarang mu'alaf itu seperti apa namanya terus-menerus mu'alaf itu ya yang masuk Islam karena orang-orang cerdas. Jarang orang bodoh itu masuk apa namanya? Masuk Islam jarang. Itu orang cerdas semua. Ya. Termasuk mungkin walaupun agak keras, Ustadz Yahya Waluni kan agak keras, tapi dia juga mempelajari Al-Quran. Ya. Pelajari Al-Quran, 15 kitab suci satu Al-Quran, dibuka halaman yang sama, ayat sama, ya, statementnya sama. Al-Quran yang kedua sama, yang ketiga sampai 15 Al-Quran nggak ada perbedaannya. Injil itu terbitan yang tahun lama, tahun sekarang, itu berbeda ayatnya. Padahal ayat yang sama statementnya yang berbeda, maka dia ragu tentang Injil. Jadi seorang pendeta ya, bukan pendeta pastor ya, dari Papua. Dia juga seorang direktur, seorang direktur teologi, rektor sekolah tinggi teologi di Papua, dan dia pastor. Karena dia mempelajari Al-Quran, mempelajari Injil, dibandingkan ternyata Quran itu benar ya, maka dia dapat hidayah masuk Islam. Walaupun agak keras, karena jadi balik yang agak keras, tapi nggak apa-apa lah. Jadi karakter umat Islam itu boleh lah seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, karakter Umar bin Khattab, mungkin Habib Rizik karakter Umar bin Khattab ini kan. Karakternya mungkin Abu Bakar As-Siddiq ini karakter yang apa namanya, yang santun mungkin ya. Ada karakternya misalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Biarlah umat Islam itu seperti itu. Tapi semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun ada yang tidak setuju dengan Habib Rizik, biarlah. Justru kalau tidak ada Habib Rizik, umat Islam itu terinjak-injak ya. Harus ada orang yang berani begitu. Ada juga yang biasa lembut. Agim lembut kan biasa. Umar atau Utsman bin Affan ya kan. Ada karakter umat Islam gitu, tapi tujuannya apa? Dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, Islam jaya di Indonesia kan. Saya kira ini macam-macam kebenaran. Nah, nanti boleh kita diskusi. Ini Pak Asep ya, Pak Ustadz Asep. Ya, ini ada Ustadz Izan ya. Nah, kemudian ini penjelasannya sama lah ya ini. Nah, jadi slide gambarnya ini, kemudian penjelasannya ini. Nah, udah. Nah, ini teori-teori kebenaran menurut para ahli ya. Nah, saudara, ini teori-teori kebenaran menurut para ahli. Pertama ada teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logis berlebihan. Silakan dipelang dulu ya. Oh Pak, dipelang aja dulu. Alhamdulillah. Oke, Bapak dan teman sekalian, ini pendapat para ahli ya tentang teori kebenaran ya. Pertama ada yang disebut teori korespondensi.
teori korespondensi ini menyatakan bahwa kebenaran atau keadaan bisa dikatakan benar apabila sesuai dengan fakta-faktanya. Jadi kebenaran ya bisa disebut benar apabila sesuai dengan fakta-faktanya. Ya, seperti yang tadi lah. Misalnya kami contoh yang lain, air mengalir dari atas ke bawah. Air mengalir dari atas ke bawah. Benar nggak dengan kenyataan di lapangan? Benar kan? Kalau kita lihat sungai, pasti air itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya. Itulah disebut dengan kebenaran korespondensi. Jadi suatu itu bisa dikatakan benar apabila sesuai, korespondensi kesesuaian kan, sesuai dengan fakta yang ada. Contoh lagi, misalnya orang Irian rambutnya keriting dan kulitnya hitam atau putih. Ya, itu kan pernyataan sesuai dengan fakta ya. Orang Irian rambutnya keriting, mayoritas ya, dan kulitnya hitam. Itu pernyataan. Ya, contoh teori korespondensi. Kebenaran suatu pernyataan dikatakan benar apabila sesuai fakta-faktanya. Orang Irian rambutnya hitam dan keriting. Ya, itu teori kebenaran korespondensi. Orang Barat badannya tinggi-tinggi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Mohon maaf kayak lagi orang Sunda agak malas saya kan. Saya orang Sunda asli nih, otokritik ya. Saya Sunda asli, otokritik. Sebab memiliki karakter orang Makassar, orang Padang, orang Batak ya, orang-orang perantau sana itu kan kelihatan pekerja keras. Termasuk bagian orang Jawa ya yang tetangga pekerja keras. Orang Batak itu masyarakat bawahnya laki-lakinya supir angkot, kerja keras. Istrinya itu dagang warung di komplek-komplek, semuanya bekerja. Tapi ada juga yang jadi rentenir. Alhamdulillah. Saya tidak melihat haram-haramnya, tapi mereka pekerja keras gitulah. Orang Sunda itu, orang Jawa itu suaminya dagang bakso, ini masyarakat bawahnya. Istrinya dagang jamu. Nah, kan gitu. Orang Makassar juga dia jadi pengusaha, istrinya juga jadi pengusaha, pekerja keras. Orang Sunda nih, suaminya kerja di Jakarta, istrinya ngerumpi ke tetangga. ini orang Sunda itu agak malas-malas, sehingga jarang orang Sunda maju, walaupun ada ya kasuistik, ya, walaupun ada yang maju tapi kasuistik, ya, kebanyakan tuh, dan itu dibuat dalam buku Pak Dedi ya. Nah, tapi dia tidak memilih contoh seperti ini, contoh saya aja ini, Pak ya. Nah, jadi karakter orang Sunda itu memang agak kurang, bukan menjadi petarung, kerja keras, agak malas. Nah, tapi ada kelebihan orang Sunda. Ya, orang Sunda itu kelebihannya adalah welcome kepada siapapun, para pendatang. Orang Sunda itu ramah. Orang Sunda itu kebanyakan agamis. Ya. Orang Sunda itu bersahabat. Orang Sunda itu tidak dendaman. Nah, itu kelebihan kita banyak. Ada kelemahannya, kelebihannya ada. Dan orang Sunda itu penurut. Makanya banyak orang lain, orang Jawa, orang luar etnis Sunda, ya, ingin mencari istri itu orang Sunda karena penurut, taat, semina wata'na pada suami. Ya, orang Sunda itu penurut, taat kepada suami. Kan? Itu kelebihan orang Sunda banyak. Kan? Jadi kelemahannya. Saya harus jujur kan? Harus jujur, jangan kelemahannya aja, kelebihan juga banyak. Jadi turut taat ya kepada atasan, taat kepada pimpinan. Ini seperti anekdot, tapi anekdot ilmiah ini ya. Dulu Pak Harto mau memilih wakil presiden yang kelima atau keempat ya. Mau memilih wakil presiden, ada 3 kandidat Pak Harto memilih presiden. Itu pertama wakil presiden Yusuf, Yusuf, mantan Panglima
TNI Jenderal M. Yusuf dari Makassar, yang kedua Ali Sadikin, yang ketiga Umar Wirahadikusuma. Jadi Pak Harto punya kandidat calon wakil presiden pada saat itu. Tiga-tiganya dipanggil oleh Pak Harto. Ya. Pertama dipanggil Ali Sadikin. Nah, ini kan semua jenderal kan. Ini Ali, masuk kau katanya. Masuklah ke ruangan Pak Harto. Saya ingin tanya pada kamu katanya, kata Pak Harto. Coba 3 kali 3 berapa menurut Anda? Ali Sadikin menjawab, kalau menurut saya 3 kali 3 itu bisa 9, bisa 8, bisa 7 katanya. Oh gitu ya? Ya kamu keluar katanya. Nah, keluar dari ruangan. Kata Pak Harto, ini orang pintar ngatur, bahaya ini orang pintar ngatur ini katanya. Ya, jadi kalau jadi wakil saya nih Ali Sadikin itu berbahaya ini karena pintar ngatur kan. Orang cerdas. Panggil M. Yusuf, Muhammad Yusuf, Jenderal mantan Panglima ABRI. Yusuf, masuk ke ruangan saya. Masuklah dia. Saya tanya pada kamu, berapa 3 kali 3? M. Yusuf menjawab, 3 kali 3 itu 9. Kata Pak Harto, punten gitu. Apa punten gitu lah kan. Ini ada biasa tiap hari ada gangguan teknis. Ngamen. M. Yusuf, Pak, itu aja. 3 kali 3 berapa Yusuf? Yusuf bilang 9. Tidak bisa 8 kata Pak Harto, 9. Tidak bisa 7, 9 katanya. Wah, ini M. Yusuf itu orang benar ya, teguh pada pendirian. Wah, ini susah diajak kompromi orang begini katanya. Keluarlah kemudian M. Yusuf kan. Dipanggil Umar Wirahadikusuma, orang Sunda dari Sumedang. Ya, Umar sini masuk kau. Tanya yang sama. Umar berapa 3 kali 3 katanya? Ah, telangkung bapak we tidak tahu. Nah, jadi Umar Wirahadikusuma aja mah mangat telangkung bapak we eta mah cenah. Nah, orang Sunda bisa diatur jadi gampang gitu ya. Nah, inilah karakter orang Sunda itu penurut, taat kepada pimpinan. Jadi jangan neko-neko orang Sunda itu. Ya begitu. Benar gak benar ya? Selalu taat pada pimpinan, selalu pada istri taat pada suami, itu orang Sunda. Kelebihannya ya. Nah, kelemahannya kita harus perbaiki ya. Itu sesuai kenyataan di lapangan. Nah, kemudian yang berikutnya ini teori kebenaran ya, koherensi. Jadi kebenaran koherensi ini adalah jadi suatu kebenaran yang saling berhubungan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Jadi kebenaran koherensi ini kebenaran yang sesuai antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Proposisi itu apa? Istilah yang digunakan dalam pernyataan. Jadi proposisi istilah yang digunakan dalam pernyataan itu proposisi. Jadi kebenaran koherensi adalah kebenaran ya yang saling berhubungan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain. Kalau tidak ada berhubungan, tidak lagi menjadi kebenaran, bukan lagi sebuah kebenaran. Contoh misalnya, Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 17 Ramadan. Kan begitu. Ini proposisi. Tetapi itu berlangsung kan sudah 76 tahun yang lalu. Apa pernyataan yang keduanya? Pernyataan keduanya berdasarkan fakta-fakta ya, berdasarkan fakta-fakta bahwa memang tanggal 17 Ramadan itu, waktu itu bla 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 bla. Nah, itu harus melakukan pendekatan melalui historis, melalui pendekatan sejarah. Jadi pernyataan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus 1945, itu harus ada pernyataan berikutnya dengan fakta-fakta bahwa pada saat itu bla 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 bla, misalnya. Itulah disebut dengan koherensi, kebenaran koherensi, kebenaran yang proposisi yang satu saling berhubungan dengan proposisi yang lain, pernyataan yang lain. Oke, yang berikutnya ini mungkin agak bingung atau
proposisi itu apa? Proposisi itu adalah istilah yang digunakan dalam sebuah pernyataan yang memiliki arti penuh. Jadi proposisi, sekali lagi, proposisi adalah istilah ilmiah yang digunakan ya dalam sebuah statement, dalam sebuah pernyataan yang memiliki arti dan arti penuh. Itulah yang disebut proposisi. Kemudian yang berikutnya ada kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis ini adalah kebenaran, teori benar atau pragmatis adalah bahwa proposisi bernilai benar bila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis. Jadi kebenaran pragmatis adalah suatu proposisi bisa dinilai benar apabila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis. Apa sih maksudnya? Bingung kan? Ya, namanya juga statement filsafat itu membingungkan. Maka di dalamnya harus direnunginya harus lebih mendalam, kan begitu. Sekali lagi, kebenaran pragmatis adalah suatu proposisi bernilai benar. Proposisi sekali istilah ilmiah yang menggambar yang digunakan dalam sebuah pernyataan. Proposisi bernilai benar apabila memiliki konsekuensi praktis. Contoh, pisau adalah alat untuk memotong barang. Benar nggak ini? Pisau adalah alat untuk memotong barang. Saya ambil contoh yang sederhana aja kan. Pisau adalah alat untuk memotong barang. Nah, statement pisau untuk memotong alat barang ini ada konsekuensi praktis. Bisa nggak digunakan benar? Oh ya, ternyata pisau memang bisa digunakan untuk memotong barang. Nah, kalau dalam penelitian, pisau itu adalah teori. Ya, teori itu analisis. Ya, teori itu pisau analisis. Ya, menggunakan pisau harus sesuai dengan barangnya kan? Makanya kita harus tahu dulu jenis-jenis pisau. Pisau adalah alat untuk memotong. Nah, dalam konteks penelitian, dalam konteks riset, pisau itu sebagai alat analisis. Ya. Untuk menggunakan pisau, kita harus tahu jenis pisau dan barang yang akan dipotong. Misalnya, pisau cukur, gunanya untuk apa? Praktisnya untuk apa sih kegunaannya? Ya untuk ngorok kumis, ngorok janggot. Pisau silet, ngorok janggot, ngorok kumis. Jadi, barang pisau disesuaikan dengan barang yang akan dipotong. Golok digunakan untuk memotong kayu bakar. Nah, itu kan sangat praktis ya, sangat praktis. Makanya kalau kita ingin menggunakan teori sebagai pisau analisis, harus tahu dulu teorinya dan apa masalahnya. Masalah itu barangnya, kalau saya analogikan begitu. Jadi pisau analisis ya disesuaikan dengan fokus penelitian. Barang yang akan dipotong, kan begitu. Kalau tidak tahu jenis-jenis pisau, jenis-jenis teori, tidak tahu barangnya, tidak tahu fokus penelitiannya, maka akan salah menggunakannya. Misalnya, ya, Anda ngerok kumis pakai golok, ya, ngerok kumis pakai golok. Nah, itu karena tidak tahu kegunaan pisau golok dipakai ngerok kumis, itu kan tidak sesuai. Motong kue dengan gergaji, kan itu tidak sesuai, kan? Makanya ketika Anda memilih teori, ya harus paham dulu beberapa teori, kemudian pilih satu teori, kemudian apa yang akan dibahas, apa yang fokus bahasan apa yang akan kita bongkar, akan kita analisis, ya gitu. Nah, inilah contoh saja teori kebenaran pragmatis ya. Jadi teori kebenaran pragmatis itu kebenaran satu proposisi memiliki konsekuensi kegunaan praktis lah begitu ya.
Oke, yang berikutnya ada kebenaran sintaksis. Nah, nantilah dipelajari lagi kebenaran semantik, kebenaran bahasa. Sintaksis itu kebenaran berdasarkan tata bahasa. Sesuatu itu bisa dikatakan benar apabila mengikuti aturan tata bahasa yang benar. Mungkin ada nih ahli bahasa Arab ya. Nah, kita di pesantren dulu kan selalu ya, contohnya itu ini Pak Asep, contoh di Jurumiyah kan kadang-kadang tidak berubah ya Pak Asep. Coba dirubahlah contoh-contoh di pesantren itu kan. Nah, jadi ini kebenaran itu harus sesuai dengan tata bahasanya. Bahasa Indonesia harus sesuai dengan tata bahasanya, bahasa dengan tata bahasanya. Nah, ini kebenaran sintaksis, sekali lagi kebenaran yang disesuaikan dengan tata bahasa. Ya, bahasa Arab dengan bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ya, contohnya apa? Doroba Zaidun Amron, nah gitu ya. Ya, si Zaid memukul Amer kan. Nah, misalnya. Nah, bisa contoh yang lain kan. Nah, jadi ada tata bahasanya harus sesuai. Itulah sintaksis. Oke, Anda bisa berikan contoh. Saya pergi ke sekolah, bahasa Sundanya kan begitu. Bahasa Indonesia saya pergi ke sekolah. Nah, subjek kan, pergi ada kata kerja, nah, subjeknya adalah sekolah. Jadi saya pergi ke sekolah. Saya makan nasi. Jadi pernyataannya itu harus sesuai dengan tata aturan bahasa ya, yang kita gunakan. Kemudian ada kebenaran semantis. Nah, kebenaran semantis itu adalah kebenaran ya. Proposisi itu mempunyai nilai kebenaran bila proposisi itu memiliki arti. Ya, mirip-mirip sih ya. Kebenaran teori kebenaran semantis adalah proposisi itu atau kebenaran itu, proposisi itu mempunyai nilai benar apabila proposisi itu memiliki arti. Semantis itu bahasa, artinya bahasa ya. Semantis juga artinya bahasa. Kalau sintaksis tata bahasa. Jadi proposisi itu mempunyai nilai benar bila proposisi itu memiliki arti. Ya, saya ambil contoh lah misalnya. Apa contohnya ya? Bisa contoh yang lain. Manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna misalnya. Nah, manusia dilahirkan berbeda-beda kan gitu. Itu kan pernyataan. Ada arti nggak ini? Manusia dilahirkan oleh Allah berbeda-beda. Ya, ya memang kan ada beda warna kulit, ya, beda etnis, kan, beda karakter, beda yang lainnya, beda bangsa, beda negara, kan. Kita dilahirkan itu berbeda-beda. Ada yang dilahirkan di Arab, ada yang dilahirkan di Ciamis, ada di Amerika, ya, punya karakter yang berbeda. Kadang-kadang kita menjadi orang yang pemaaf, ada orang yang pemarah dan seterusnya, kan. Ya, kita dilahirkan sempurna tapi berbeda-beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dilahirkan oleh Allah itu dengan bentuk yang sempurna ya, lahir maupun batin. Tapi dalam konteks yang lain kita juga dilahirkan berbeda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita berbeda-beda kan? Etnis beda bangsa kan, lita'arafu itu saling kenal mengenal. Itu berbeda-beda kita ini. Nah, teori kebenaran semantis itu adalah teori berdasarkan bahasa yang mengandung arti. Nah, boleh contohnya kan bebas, Anda bisa kan beri contoh yang lain. Nah, kemudian teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logis berlebihan. Saya kira ini aja lah, nanti bisa dibaca slide saya, semuanya dari awal sampai akhir, ya. Boleh Anda pelajari bersama.
diajar filsafat mah tong lila-lila teuing sok lieur. Ya, ya, diajar filsafat tong lila teuing setengah jamnya cukup lah nya. Itu adalah semakin lilang mikir, semakin liur, semakin ngerti. Diajar filsafat. Saya kira itu sajalah Bapak-Bapak sekalian. Ya, pertemuan hari ini ya tidak terlalu lama. Mohon maaf atas segala kurangan kealfaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi kalau mau ada yang disampaikan disilahkan. Monggo. Terima kasih untuk sementara. Mangga sebelum saya tutup. Kalau ada yang ingin komen, mangga. Ini Pak, saya Pak. Ya silakan Pak Rahmat. Kalau ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, enggak, Pak Rahmat silahkan. Ini Pak, pertanyaan saya tentang filsafat ini Pak. Kan filsafat ini berkaitan dengan kalam Pak. Sehingga, nah di sejarah yang lalu, ahli-ahli filsafat ini sering disebut dengan filsuf yang dengan ilmu kalamnya ini melahirkan orang-orang sufi gitu Pak. Dan hal ini kan berkaitan erat dengan akidah gitu Pak ya. Dan juga tidak bisa dipungkiri filsafat ini menggunakan tolak ukur logika, Pak. Jadi pasti bisa diterima oleh orang yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan begitu, Pak. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari kesalahpahaman makna tersebut, Pak? Apalagi yang berkaitan erat dengan akidah gitu loh, Pak. Oke, Pak Rahmat. Iya, Pak. Oke, kita diskusi. Silakan mungkin ada yang ingin komen ya. Dari teman-teman. Silakan. Sudah jelas statement Pak Rahmat ya? Iya, Pak. Rahmat Hidayatullah. Oh, Rahmat Hidayatullah. Bagus namanya. Oke. Silakan ada yang lain yang ingin komen. Saya Pak bertanya. Ya, silakan. Pak siapa? Saya Haji Gunawan. Oh, Pak Haji silakan Haji silakan. Mangga. Ya kan mengulas dari materi yang telah disampaikan Pak mengenai kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu kan beberapa serangkaian metode yang teruji serta dapat diapresiasi kebenarannya melalui teori-teori kebenaran yang tadi telah diungkapkan. Nah, untuk mengetahui suatu kebenaran itu, apakah kita berangkat dari hipotesa ataupun dugaan-dugaan yang kita asumsikan, atau bagaimana Pak, sehingga kita bisa menentukan kebenaran-kebenaran ataupun variabel-variabel kebenaran selanjutnya gitu. Karena ya hal ini pun nanti berpengaruh terhadap kita ketika melakukan penalaran ilmiah terkait penggarapan tesis misalkan. Itu bagaimana Pak? Ya sekian sih, terima kasih. Oke. Kalau bisa dikomentari dulu statement Pak Rahmat dulu ya. Oke, di samping Aji menyampaikan pertanyaan juga bisa merespon apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Ada, silahkan. Halo, ini Suci, silakan mau komen. Yang kelihatan aja. Pak Sep, Pak Ceng. Tadi nggak terlalu jelas Pak pertanyaannya, jadi nggak terlalu paham. Oh ya, Pak Rahmat katanya ingin diulangi. Jelas, Pak. Statement pernyataannya Pak Rahmat bisa diulangi? Baik Pak. Secara sederhana, filsuf itu berkaitan erat dengan ilmu kalam. Gitu. Di zaman dahulu, ilmu kalam ini melahirkan orang-orang yang sering dijuluki dengan sufi. Nah, hal ini berkaitan erat dengan akidah yang dianut oleh masing-masing pribadi tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menyikapi penyimpangan-penyimpangan filsuf tersebut? Sementara filosofi itu timbangan dasarnya adalah logika, yang mana
setiap nilai-nilai yang ditimbang dengan logika itu pasti bisa diterima baik oleh orang berpendidikan maupun tidak. Seperti itu. Oke, sikap kita menghadapi ya para filosof ya, kemudian sufi yang menyimpang dari teologi. Bagaimana sikap kita ya? Kalau tidak salah begitu ya. Benar, Pak. Silakan. Ada yang komen? Nggak ada? Sebelum saya silakan. Oke, mungkin begini ya. Jadi saudara Rahmat, para filosof itu kan awalnya dari Yunani, ya. Kemudian terjadilah interaksi antara dunia Yunani dengan dunia Islam, maka lahirlah para filosof Muslim seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, kan, kemudian Ibnu Tufail, juga Imam Al-Ghazali, kan. Nah, Imam Al-Ghazali pernah jadi filosof sebelum dia jadi sufi, kan, begitu ya. Jadi dari ilmu dari sufi, dari filosof menjadi mutakalim. Ahli ilmu kalam itu mutakalim, bukan sufi, ya. Jadi ahli ilmu kalam itu namanya mutakalim. Kalau ahli tasawuf namanya sufi, gitu ya, namanya sufi. Ya, Pak. Jadi bagaimana kita menyikapi, mungkin ada, mohon maaf, di kalangan dunia sufi ada yang menyatakan, mohon maaf, mungkin terjadi penyimpangan lah ya, terjadi penyimpangan ketika belajar sufi. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan gitu ya, seolah-olah kita seperti Tuhan. Makanya kalau di sana itu, kita ada Syekh Siti Jenar ya, dulu pernah dikejar-kejar oleh siapa namanya, oleh Sunan Kalijaga ya, karena dianggap menyimpang, karena dia ahli sufi. Kemudian di Timur Tengah ada namanya siapa? Lupa lagi. Sufi Malamatiyah. Tarekat Malamatiyah. Ya, ada Al-Adawiyah itu ya, ada. Jadi namanya siapa, nama lengkapnya saya lupa lagi. Jadi ada sufi yang di Baghdad itu yang menyimpang, dianggap menyimpang karena seperti dia sudah menyatukan diri dengan Tuhan, ya, seperti satu dengan Tuhan. Nah, ini kan dianggap nyeleweng. Kalau di Indonesia namanya Syekh Siti Jenar, yang pernah dikejar-kejar oleh Sunan Kalijaga. Kalau di dunia Arab Timur Tengah namanya Bayazid Bustami, Pak. Bukan. Robiah Al-Adawiyah, Pak. Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah, betul. Robiah Al-Adawiyah. Dianggap menyeleweng dari ajaran Islam. Nah, kita harus lebih bijak menyikapi mana yang sufi yang benar, atau tasawuf yang benar, atau tasawuf yang dianggap menyimpang. Kita inginkan mendalami dunia ilmu itu, ya, tujuannya adalah keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau belajar sufi dianggap benar, lanjutkan. Ya, tapi kalau sufi dianggap nyeleweng, jangan, tinggalkan. Kita dewasa aja menyikapi itu. Ya, jadi kita harus dewasa menyikapi itu, tapi dengan pandangan yang objektif, ya, dengan pandangan yang ya hak dan benar itu kita letakkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau menyelewengkan Al-Quran dari Sunnah, dari hadis, tinggalkan. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lanjutkan, gitu kan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara Anda, di antara kita semua umat Islam, farudduhu ilallahi wa rasul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu aja ya. Oh, ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kalau tasawuf merah begini. Ya. Jadi kalau tasawuf yang benar ini, oh ini benar ini, hanya dia torekat, berzikir, berdoa, berhalwat, dan seterusnya. Oh, ini benar diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat. Tapi kalau ini sudah menyimpang, tinggalkan. Jadi sikap kita lebih dewasa menilai ya perilaku sufi ya. Kalau benar menurut Quran dan Sunnah, lanjutkan, kita ikuti. Kalau tidak ya tinggalkan. Itu aja sikap kita ya. Jadi kalau
ahli filsafat disebut filosof, ahli ilmu kalam disebut mutakalim, ya, ahli tasawuf disebut sufi, kaum sufi kan, kaum sufah, ya, gitu. Nah, kita nanti bisa belajar banyak lagi. Ya. Saya kira itu. Yang kedua tadi pertanyaan siapa? Lupa lagi yang kedua. Saya Pak Aji Gunawan. Tadi saya diulangi ya? Ya, ulangi paling Pak. Ya, Aji, saya Aji. Ya, kan materi yang disajikan atau disampaikan mengenai teori kebenaran ilmiah. Nah, mengenai teori kebenaran ilmiah ini kan menguji dari beberapa asumsi ataupun yang berangkat dari hipotesa. Nah, dan dalam hal ini yang saya tanyakan sih Pak, sejauh mana kita bisa menemukan ataupun menentukan hipotesa atau dugaan-dugaan yang ini bisa kita uji secara kebenaran ilmiahnya sesuai dengan teori-teori yang tadi telah dijelaskan. Karena hal ini pun nanti akan berpengaruh terhadap kita sebagai mahasiswa ketika penggarapan tesis yang mampu dalam menemukan variabel-variabel ataupun penemuan-penemuan ketika penggarapan tesis. Paling itu Pak. Dan pertanyaan tadi sih. Oh ya Haji, jadi gini, sekali lagi kebenaran ilmiah kita ulangi sesuatu yang sesuai dengan fakta dan data yang terjadi di lapangan. Nah, data dan fakta yang terjadi di lapangan itu harus dilakukan melalui riset. Dan dalam setiap penelitian memang ada yang menggunakan hipotesis ya untuk penelitian kuantitatif ya, yang menggunakan paradigma positivistik, penelitian kuantitatif. Itu ada hipotesis. Kalau dalam penelitian kualitatif itu boleh menggunakan hipotesis, boleh tidak. Kebanyakan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis. Makanya sebagian ahli mengatakan penelitian kuantitatif itu yang kebenaran ilmiah. Kalau penelitian kualitatif itu kebenarannya masih diragukan karena subjektif. Kalau kebenaran meneliti kuantitatif itu kebenaran yang pasti karena angka-angka berdasarkan penelitiannya menggunakan angka statistik 2x2 4 lah gitu kalau sederhananya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu subjektif sifatnya, data-data ditemukan, dianalisis, sifatnya sangat subjektif. Kalau angka-angka kan tidak subjektif, sangat objektif. Ada yang mengatakan hanya penelitian yang kuantitatif yang sifatnya adalah yang penelitian yang benar. Ya, kebenaran ilmiah. Kalau yang penelitian kualitatif itu adalah kebenaran yang dalam tanda tanya ya, karena sifatnya subjektif. Tapi dua-duanya ya dipandang benar, dibolehkan oleh dunia akademik, dunia perguruan tinggi untuk melakukan penelitiannya. Ada plus minus lah ya, ada plus minusnya. Kalau penelitian kuantitatif itu ya terlalu kaku dengan angka-angka. Memang jelas ya ukuran-ukurannya sesuai dengan rumus-rumus statistik. Jadi pengembangannya itu relatif improvisasinya kurang, beda dengan kualitatif. Kualitatif pasti kurang. Tapi kualitatif bisa dibawa kemana-mana. Tergantung penelitinya, ini bedanya. Ya, bisa penelitiannya misalnya dibawa ke kiri, bisa ke kanan, bisa kalau kualitatif. Makanya ada yang meragukan ini tidak ilmiah. Tapi sementara ini sebagian orang yang menganggap tidak ilmiah, tapi hampir semua ilmuwan dua-duanya ilmiah, punya kelebihan dan kekurangannya. Ya artinya sekali lagi kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif tetap menggunakan hipotesis ya. Praduga. Jika misalnya X maka Y, terdapat X dalam meningkatkan Y misalnya, bukan? Karena kalau kita belajar teori dari awal itu ada statement tentang tentang hipotesis ya. Jadi hipotesis adalah praduga sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikannya itu adalah menggunakan riset, menggunakan penelitian. Jadi Anda jangan khawatir nanti di Pasca ada juga khusus dosen penelitian, ada juga semua dosen itu di Pasca itu selalu mengarahkan kepada
ke penelitian. Setiap mata kuliah sebelum arah ke situ. Ya. Kebetulan saya mengajar komunikasi lintas budaya dan agama semester 3. Saya sering menyampaikan ya, misalnya pendekatan kualitatif itu bisa menggunakan metode fenomenologi, bisa etnografi, bisa etnometodologi, kan begitu. Nah, jadi saya pernah meneliti ini ada orang Garut nggak? Ada orang Garut nggak? Saya pernah meneliti di Kampung Dukuh ya. Kampung Dukuh itu dari Cikelet masuk ke dalam Cijambe, Cijambe turun ke bawah, kayak kampung adat, kayak kampung naga lah ya. Kampung naga sih terlalu sering, tapi saya melakukan penelitian dengan mahasiswa. Pertama 2 kali, 3 kali dengan mahasiswa. Yang terakhirnya saya penelitian hanya saya sendiri dibantu dengan 2 orang mahasiswa ke sana. Kalau yang 3 kalinya itu 2 kelas saya ke sana ke gunung di Cijambe, namanya Kampung Dukuh ya, Kampung Dukuh. Jadi kalau Cikelet itu 8 kilo lagi. Kalau dulu jalannya masih jelek ya, dulu masih jelek. Sekarang katanya udah bagus sekarang itu ya. Nah, saya meneliti tentang etnografi komunikasi Islam Sunda. Nah, jadi meneliti komunikasi Islam Sunda. Penelitiannya apa? Pendekatannya kualitatif. Ya, pendekatan kualitatif. Metodenya apa? Fenomenologi, etnografi. Etnografi apa yang diteliti? Pertama adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kampung Dukuh. Kampung Dukuh itu bahasanya Sunda halus. Walaupun di bawah gunung Sunda halus. Ya. Atur nuhun mangga hapunten ya, bahasanya halus banget. Itu bahasa yang digunakan. Yang kedua pola komunikasi. Pola komunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, pola komunikasi antara masyarakat dengan tokoh tokoh adat. Kalau zaman saya waktu meneliti itu tokoh adatnya Mama Uluk. Sekarang saya nggak tahu udah 5 atau 6 tahun pas sudah ganti atau belum. Mama Uluk itu adalah tokoh adat yang ke-6. Dulunya adalah Syekh Kiai Abdul Jalil. Jadi Syekh Kiai Abdul Jalil itu kalau bicara itu menarik kan, seorang penghulu yang ada di Sumedang pada zaman kerajaan Afsyairul Raja Gempol di Sumedang. Tapi itu menarik kalau bicara itu. Ada buku saya itu namanya Etnografi Komunikasi Islam Sunda ya, tapi belum dicetak resmi. Sudah ada. Ini kalau Anda ingin baca dikit tentang etnografi komunikasi Islam Sunda ya. Itu hasil penelitian di Kampung Dukuh. Si Syekh Abdul Jalil ini penghulu lama di Sumedang, tapi ada masalah, bukan diusir, dia keluar karena di situ ada pelanggaran syar'i. Ya karena pelanggaran syar'i dia keluar, kemudian mencari satu tempat. Nah, temulah di Kampung Dukuh di sana. Sampai sekarang ya masyarakatnya sangat agamis, bahasanya halus, ya. Pola komunikasi yang harus diteliti bahasa apa, pola komunikasi dan kebudayaannya seperti apa. Nah, 3 hal aja kalau mau etnografi. Nah, kalau fenomenologi ini kan tambahan ya, fenomenologi. Saya sering melakukan fenomenologi. 2016 saya meneliti tentang komunikasi multikultural keluarga berbeda agama. Komunikasi multikultural keluarga berbeda agama. Di Jogja dan Gunung Kidul. Nah, di Jogja itu banyak suaminya Muslim, istrinya Kristen. Atau sebaliknya, suaminya Kristen, istrinya Muslim. Kalau Gunung Kidul, Islam Buddha. Ya, saya ada 3 kali ke sana, ya, 3 Ketum 2006. Alhamdulillah dapat bantuan dari Kemenag. Nah, jadi saya meneliti komunikasi multikultural, keluarga berbeda agama. Nah, ini menggunakan apa? Pendekatannya kualitatif sama metodenya apa? Fenomenologi, begitu kan? Nah, sekarang yang saya lakukan juga, saya mengadakan penelitian, masih belum selesai, transformasi identitas konversi agama di pemukiman etnis Sunda di Sukabumi. Jadi saya meneliti banyak orang yang konversi agama, pindah agama dari Kristen, kebanyakan Protestan ke Islam. Itu hampir ada 124 orang dalam 5 tahun masuk Islam di Sukabumi itu di Cikembar ya.
Mungkin ada orang Sukabumi di sini. Ya, Cikembar. Nah, saya meneliti itu ke transformasi identitas pelaku konversi agama. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi mereka masuk Islam? Ada 3 hal yang saya teliti. Apa? Pertama, motif dia masuk Islam. Ada motif cinta, kan pernikahan. Ada motif pekerjaan, ada motif pertemanan, ada motif hidayah, ada 4 karakter. Ada 4 karakteristik ya. Nah, kemudian setelah itu pola komunikasinya. Nah, pola komunikasi sama mu'alaf, pola komunikasi dengan orang yang berbeda agama, pola komunikasi dengan masyarakat. Saya temukan 3 pola komunikasi. Pola intern sesama mu'alaf, pola komunikasi mu'alaf dengan orang lain, pola komunikasi antara mu'alaf dengan masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang saya teliti juga konsep diri. Konsep diri itu pandangan tentang diri kita sendiri, ya begitu. Konsep diri itu kalau kita berkaca lah gitu ya, bercermin. Nah, orang teh siga naon, itu konsep diri. Memandang diri kita sendiri tentang konsep diri personal, konsep diri keluarga, konsep diri anggota masyarakat, itu konsep diri. Kita memandang diri kita sendiri itu seperti apa? Bagaimana moral kita, bagaimana agama kita, bagaimana kita menjadi anggota masyarakat, konsep diri. Itu ada banyak bukunya ya. Nah, jadi Aji ya, jangan khawatir, nanti Anda boleh dilanjutkan diskusinya di tempat lain, di tempat perkuliahan, antara ya bagaimana kita ingin membuat tesis yang bagus ya. Kebetulan teman saya menguji 4 orang, 4 orang juga ya, ada 2 meneliti tentang pesantren, anak jalanan, itu menarik ya. Kebanyakan kualitatif. Ada sih 1 orang yang kuantitatif. Pengaruh X terhadap Y itu kuantitatif. Menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi saudara Aji, kalau dalam penelitian kualitatif tidak dikenal variabel, tapi dalam penelitian kuantitatif itu ada dikenal variabel. Sambil contoh juga, pernah saya melakukan penelitian tentang pengaruh berita politik terhadap sikap politik mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi politik. Nah, itu kuantitatif. Pengaruh berita politik, media massa ya, media cetak, terhadap sikap politik dalam menyalurkan aspirasi politik. Ini ada variabel. Variabel X, variabel Z, variabel Y. Variabel X-nya adalah berita politik. Variabel interveningnya, variabel Z-nya adalah variabel antara sikap politik. Variabel Y-nya adalah variabel Y, yaitu aspirasi politik. Nah, jadi saya pernah melakukan itu juga kuantitatif. Jadi dua-duanya ya, saya pernah melakukan penelitian itu. Jadi kalau dosen makan wajib meneliti ya, minimal setahun 1 kali gitu. Jadi kalau udah 30 tahun kerja ya 30 kali meneliti lah. Kalau nggak meneliti ya tidak akan naik pangkat gitu ya. Ya, beda dosen dengan guru itu mungkin. Jadi tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik. Kalau dosen itu kan terikat pada tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi 3. Kalau guru kan hanya cukup pendidikan, pengajaran. Nah, kalau dosen ada penelitian, ada pengabdian. Nah, sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Saya kira itu Bapak-bapak, teman-teman sekalian, menarik. Nanti kita lanjutkan hubungan filsafat dengan penelitian. Ya, mohon maaf sekali lagi kekurangan dan kealpaannya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Atau nuhun, kita tutup aja ya. Setuju tutup aja? Cukup mungkin Pak, karena udah ada Setuju Pak. Terima kasih. Ada yang nggak kuat ingin wudhu katanya. Terima kasih ya Pak. Wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Keluar Pak. Ya, nuhun sampai-sampai. Mbak. Ya, pamit. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Udah ya, udah beres. Halo? Cek. Alhamdulillah. Halo? Bisa didengar kok Pak. Iya, Bisa Pak, bisa didengar. barang dia pada dijemput balik pengen pun sama Rasudi Mana Pak suaranya Pak? Cek. Ya, udah.
Oke, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bisa diikuti suara saya sebelum kita akhiri? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Kecil Pak suaranya Pak. Bisa, Pak. oke, cek. Mohon yang itu di mute dulu, yang lainnya di mute dulu, biar tidak noise. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah ya, untuk dua materi telah terselesaikan dari awal sampai akhir. Saya ucapkan Tiga. oh, oh iya benar, 3 materi sudah terselesaikan dari awal sampai akhir, berarti tinggal sisa 1 lagi. Nah, karena 1 lagi langsung oleh beliau apa namanya, Pak Dr. Haji Ahmad Sarbini. Jadi saya ingin kembali menegaskan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk mengirimkan foto formal ke alamat email yang sudah saya kirimkan grup. Foto tersebut digunakan untuk dilampirkan, ditempelkan pada sertifikat kelulusan prapasca ini. Kalau lulus, ya kalau enggak, ngulang lagi. Jadi kelulusan tersebut, sertifikat tersebut sekali lagi digunakan untuk salah satu syarat dapat mengikuti sidang munaqosyah. Mungkin itu ya. Sampai hari ini tugasnya cuma ada 3 kan ya, Pak? Nah, untuk masalah tugas, ya itulah tadi tuh ya. Untuk tugas silakan aja lah, itu mah tergantung antara dosen pengampunya sama kesepakatan antara dosen pengampu dan dosen dan mahasiswanya. Untuk di luar Pasamu juga saya kan kurang tahu Pak Imron bagaimana, Pak Ujang bagaimana, terus siapa lagi, Pak Dindin dan lain sebagainya. Soalnya itu mah dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan dosen pengampunya masing-masing. Nah, Terus Pak, itu Pak, kalau kriteria kelulusannya seperti apa, kehadiran berapa persen yang kayak gitunya kan kita tidak tahu. Atau udah di-share ke buat kali, saya lupa mungkin. Udah ya. Tentang itu, ya. Jadi seperti saya katakan di awal, sekurang-kurangnya ada 3 kriteria penilaian. Pertama presensi tentunya, yang kedua keaktifan di dalam forum, dan yang ketiga pemenuhan tugas. Nah itu teh gimana caranya dipenuhi aja lah, terlepas dari misalkan bisa atau tidak, mengerti atau tidak dan sebagainya, yang penting terpenuhi. Itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Siap. Kalau misalkan karena next berikutnya bukan lagi sama saya, ya saya mohon maaf. Terima kasih juga. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan Prapaskah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua bisa diluluskan dan mendapatkan sertifikat tersebut. Dan mohon maaf juga karena kalau misalkan saya selama memandu Prapaskah ini banyak kekurangan ini itu dan lain sebagainya, mohon dimaafkan juga, terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknis, sinyal noise, jaringan dan lain sebagainya ya, kita harus memaklumi aja lah. Oke, gitu mungkin ya. Untuk nextnya tinggal mengikuti link yang sudah saya sharekan aja lah. Ya mudah-mudahan mungkin gini, terakhir mungkin ya, karena selepas ini sudah resmi sebagai mahasiswa KPI Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun angkatan 2021 dan Senin katanya akan mulai kuliah. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, seperti kelas absen, pembagian kelas, pembagian absen, jadwal, bayaran, atau apapun itu yang berkaitan dengan administrasi, bisa ke Pak Happy Sofian ya, Pak Happy Sofian, admin grup WhatsApp kita. Silakan pertanyakan ke Pak Happy terkait dengan jadwal, atau misalkan konsultasi keuangan, bayaran, atau misalkan hal-hal yang di administrasi bisa ke Pak Happy. Tapi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan akademik misalkan ya, bisa itu saya akan coba bantu untuk menjawabnya. Tapi di luar dari akademik, di luar dari keprodian, itu bisa langsung menghubungi Pak Happy Sofian di TU. Gitu mungkin ya teman-teman sekalian. Pak, langsung tatap muka ya? Langsung tatap muka atau masih daring? Nah termasuk itu teknis administrasi perkuliahannya bisa ke Pak Happy mungkin ya, entah tatap muka entah daring.
Oke, 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 jadi oke. sekali lagi kalau misalkan ada urusan yang berkaitan dengan akademik, saya akan coba membantu dan mempermudah Bapak Ibu dan sekalian. Tapi kalau misalkan di luar dari akademik, seperti itu tuh, seperti kelas dan lain sebagainya bisa ke Pak Happy mungkin. Oke, gitu ya. Pak, Terima nanti bisa kasih. tolong dikirimin nomornya Pak Happy ya, Pak? Ada admin grup kita, admin grup tunggal di WhatsApp kan Pak Happy itu. Oh iya iya. Oh, iya. Oh, iya. Iya, Admin- siap. Admin Ya, grup, ya. admin tunggal grup kan Pak Happy. Saya juga kan di add sama Pak Happy. Oke, Oh, gitu iya. ya teman-teman sekalian. Pak Happy, Pak. Apa? Pak Pawasnya Pak Happy. Iya, itu nama apa namanya? Nama panggungnya jadi Pawas, Bu. Aslinya kan Pak Oh Happy. iya. Siap. Oke. Oke, gitu ya. Bisa diikuti Bapak-bapak Ya, dan Ibu-ibu siap. sekalian. Siap, Oke, siap, Pak siap, Asep, Pak. Siap, makasih siap. ya Pak Asep. Mana Pak Asep Rahmat teh? Ada Pak Asep, Pak Aceh. Ini saya di sini masih stay tune. Oke, Pak Asep teh kira payungnya di mana? Ntar saya ke atas lah kalau boleh. Sok lah main ke Kiara Payung. Asep deket CEN. Oh iya bener deket bisa. Nah, itu maksudnya Ada masjidnya, Pak. Iya, ngariung di CEN. Ayo Arah saya mau, teh ke sana maksudnya mau nanya dulu. tinggal call saja mau kapan. Hayu di approve. Kena aya reunian kanggo ieu rapat. Ayo Tapi mana. di penuh. Pak admin izin tipayun badai sholat dulunya. Ya, Tok, silakan ya. Terima Ya, kasih. izin yuk. Saya juga mohon Ya, maaf. Saya enggak. juga ingin pamit. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.